Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Mari kita kobarkan semangat juang para pahlawan dalam hati karena penjajahan pemikiran yang masih terjadi. Semangat kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari belenggu fisik, tetapi juga merdeka dari ideologi yang mengekang nurani. Bersatu dalam kebinekaan, kita wujudkan Indonesia yang sejati. Spend your leisure time with us on Mentari on Air. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Mentari on Air yang episode ke-7. 7 ya. Jadi tapi sebelum itu sepertinya nih masih wajah-wajah baru nggak sih guys? Ya kita masih yang kayak udah lama nggak ketemu. Terakhir ketemu sama saya sendiri tuh di 7 bulan lalu episode 1. Dan di sini ada sosok baru, wajah baru. Masya Allah teman saya nih memang. Oke, perkenalan dulu kita ya. Ya, siap. Siapa dulu nih? Lu dah. Saya dulu, oke. Halo semuanya, perkenalin saya host dari Mentari on Air. Saya Muhammad Fikri Mahardika Putra yang pada pagi hari ini akan menemani keseruan kalian. Dan di sini ada teman saya, Dan saya Bagas Yasirul Fawas sebagai host juga. host juga. Oke. Di sini berarti saya dan Bagas akan menemani kalian ya dalam bagaimana mengarungi sebuah kemerdekaan itu sendiri ya guys ya. Jadi gini. Kita kan anak OSIS nih guys. Ya. Kamu sendiri apa sih sama ininya? Jobnya di OSIS sendiri? Kalau aku sendiri sih sebenarnya di OSIS tuh jadi bagian Kominfo. Oh iya. Ya, itu tuh jadi bagian yang dokumentasi kalau ada acara atau juga bagian yang megang IG itu jadi tukang ngupload gitu. Atau upload. Iya, upload. Jadi guys kalau misalnya kalian lihat IG OSIS tuh kece badai itu semuanya tangan Bagas. Asik. Enggak saya sendiri, ada Oke. tim di balik juga. Oke. Jadi ada teman-temannya juga di belakang ya. Jadi teman-teman kita berdua ini anak OSIS, saya sendiri juga dari OSIS. Saya sebagai wakil ketua OSIS dari SMA ITB Mentari Ilmu Karawang. Dan kita berdua ingin menemani kalian di podcast pada pagi hari ini ya. Iya. Oke. Tapi kayaknya kita beda gitu nggak sih? Kenapa? Karena kemarin tuh pada pakainya kalau nggak seragam, baju biasa. Kok kita ke pengen kondangan ya? Iya ya. Ini merah-merah gini, batik. Emang ada apa sih guys nih kira-kira? Maksudnya di Mentari Ilmu sendiri mau ada apa sih? Oh, nanti di Mentari Ilmu ini bakal ngadain lomba 17 Agustusan. Oh jadi 17 Agustusan diadain juga di sekolah? Yo, ada dong. Ada dong ya, ini kacau. Kalau nggak salah tuh tanggal 16 Agustus ya? Iya, Hari Jumat. iya aja. Jadi dari pagi nanti teman-teman semua persiapkan semua hal-hal kalian, barang-barang kalian, siapkan mental kalian karena siap-siap bertemu saya. Enggak bercanda. Emang OSIS sendiri pasti bakal ngadain ya guys ya? Pasti. Emang dari sebelum-sebelumnya juga kalau ada kayak hari batik gitu juga ngadain kok. Oh, berarti emang OSISnya kreatif ya? Kacau. Serius. Asik. Oke. Kita langsung dulu topik. Aku buka ya guys. Siap. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu bahwasanya sebentar lagi kita sudah mencapai Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus tahun 2024 ya. Yang dimana itu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan kita yang pada dasarnya karena kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Yang dimana dideklarasikan, diproklamasikan oleh Pak Presiden pertama kita, Pak Soekarno. Jadi teman-teman semuanya, singkatnya pada tahun 1945 itu ya, 17 Agustus kita sudah pada bangsa kita tuh sudah muak dijajah ya. Iya. Pasti. Karena diperbudak selama beratus-ratus tahun ya. Dan akhirnya kita bisa merdeka lah ya, merdeka dari perbudakan tersebut. Dan makna dari kemerdekaan sendiri tuh ada loh guys. Apa sih arti kemerdekaan bangsa Indonesia menurut Bagas? Arti kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu Banyak sebenarnya. iya banyak. Karena pada dasarnya kemerdekaan tuh adalah hak setiap bangsa. Iya. Tapi kamu sendiri gimana sih guys? Kalau kan maksudnya kita nih sebagai siswa ya, kalau kita kayak gak punya hak sendiri untuk merdeka kayak apa-apa dikekang gitu kayak misalnya gitu, kamu pernah ngerasa nggak kayak apa-apa dikekang? Ya gimana ya, kalau ngerasa dikekang tuh kayak nggak enak sih. Dia pengen merdeka aja, bebas dari segala kekangan atau berbudak gitu.
karena kemerdekaan sendiri itu sangat berarti bagi kita semua. Indonesia membutuhkan kemerdekaan untuk bisa menjadi berarti di mata internasional. Betul sekali. Oke, jadi memang kita harus punya nasionalisme yang tinggi ya, dan kebanggaan sebagai warga negara yang baik. Oke, Gas, Bagas ya, kamu Bagas ya, Gas. Bagas sendiri gimana? Bagaimana perasaan Bagas terhadap negeri kita? Kamu tuh punya nggak sih kecintaan terhadap negeri kita? Kayak, tunjukin dong, gimana? Pasti punya banget lah, kayak kecintaan ke negeri ini. Gimana tuh? Kayak Contoh-contohnya ngelakuin aja, apa aja? contohnya ya, misalkan ada lomba kayak memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus ya, mengikuti lomba itu tuh sebagai Simbolis ya? iya simbolis kayak para pahlawan sebelum gugur gitu. Karena mereka memang sudah memperjuangkan hak-hak kita ya. Maka kita sebagai pelajar yang baik kita harus memperjuangkan hak-hak bangsa kita. Kita belajar yang giat, terus juga terus mencontohkan sifat patriotisme yang tinggi sehingga bisa menjadi warga negara yang baik. Kacau. Oke. Tapi Bagas, kamu punya nggak sih kayak tokoh nasional atau pahlawan yang Bagas sendiri tuh kayak terinspirasi dari dia gitu? Ada nggak satu tokoh aja yang Bagas terinspirasi? Kalau sebelum kemerdekaan, Oh iya, di zaman kemerdekaan itu, jadi di masa revolusi itu. Soekarno mungkin. Mas Soekarno. Wah, ngefans banget ya? Iya, Apa karena beliau udah di duit 100.000 apa bagaimana? Oh, enggak dong. Oh, iya. Dia kayak pinter dari berbagai bahasa. Oh iya, Ya, keren inspiratif ya? Iya, terus juga punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Memang Pak Soekarno nih, Masya Allah ya, beliau tuh seorang orang yang memiliki jiwa sosialisme yang tinggi. Beliau bisa memimpin negeri kita sebaik mungkin sehingga kita bisa berdiri dan duduk bersama teman-teman semua untuk menonton medali terakhir. Kacau. Jadi ya guys, aku pengen ngejelasin, aku ada materi nih guys. Ya. Boleh nggak aku izin nyampein ya? Silakan. Oke, silakan. Jadi guys, sebenarnya kita sebagai warga negara yang baik harus punya sifat nasionalisme atau patriotisme yang tinggi. Dimana dalam konteks modern ini harus kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita menggunakan atau kita berbahasa dengan bahasa Indonesia yang baku, atau kita terus mempelajari budaya-budaya dan warisan ya. Nah, Bagas sendiri dari suku mana nih guys? Dari suku mana nih? Orang mana nih? Orang Karawang. Ya suku mana? Maksudnya dari asal suku mana gitu? Sunda kah? Oh, suku dari Sunda. Oh, Bagas nih Sunda pisan. Oke. Jadi kayak misalnya teman saya Bagas nih, dia kan anak Sunda nih, anak Sunda banget nih orangnya. Dia berarti Bagas ini punya kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk terus melestarikan budaya-budaya dan warisan dari suku itu sendiri ya. Karena itu bentuk nasionalisme kita. Dan Bagas nih, kamu merasa nggak sih Indonesia tuh dulu? Oh kita tadi Indonesia dari zaman Pak Soekarno itu sampai di zaman Pak Soeharto ya, di zaman Orde Baru, Indonesia terus punya konflik-konflik misalnya. Indonesia terus dihantam dengan beribu-ribu masalah, sehingga pada zaman 1998 akhirnya Indonesia bisa mencapai demokrasi yang sejati. Tapi Bagas sadar gak sih, walaupun zaman kolonialisme ini sudah berakhir dari zaman Pak Soekarno, Bagas merasa gak sih sebenarnya bangsa kita tuh masih dijajah? Ngerasa sih, Ya? masih banyak orang-orang asing yang masuk ke Indonesia ya. Sebenarnya ini bentuk kesedihan kita juga ya. Kita sebagai warga yang berpendidikan, kita terus berusaha pengen, negeri kita tuh jadi yang terbaik gitu ya. Ya betul banget. Pengen ngasih yang terbaik juga buat bangsa kita, karena memang pada dasarnya ya kita tuh punya kewajiban. Dan dimana kita lihat sendiri guys, di Indonesia sendiri masih dijajah sebenarnya. Kenapa Indonesia masih dijajah? Padahal sudah 79 tahun secara resmi proklamasi dibacakan pada saat itu. Karena secara kita tahu globalisasi terus meruak ya seluruh negeri. Dimana kita jadinya harus bisa mengendalikan pikiran kita dari pengaruh-pengaruh luar. Bagas, kamu punya nggak sih contoh-contoh globalisasi atau kayak budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia? Bagas sering lihat nggak sih? Apa ya, contohnya kayak Kan kita nih harusnya biasanya kan mainnya wayang nih, tapi kan atau apa kayak Indonesia banget. Tapi Bagas pernah nggak sih ngerasa kayak
budaya-budaya luar tuh masuk ke Indonesia dan mulai menggerogoti otak-otak anak manusia gitu. Bagas Mungkin bisa dari K-pop ya. Oh iya. K-pop itu kayak artis Korea gitu. Oh iya. Itu kan masuk ke Indonesia dan Banyak ya. iya banyak banget. Di bidang fashion juga, Iya, ya, fashion style. Karena pada dasarnya nggak Korea doang sih. K-pop kan Korean pop ya. Iya. Tapi secara dari seluruh budaya di dunia ya, mulai dari Amerika, dari yang barat, timur, selatan, Banyak, utara, banyak tenggara, yang semuanya masuk ke Indonesia. Dan karena efek media sosial, Bagas pasti punya dong media sosial. Iya. Oke, jangan lupa follow Bagas ya, gue. Nggak mau, bercanda. Jadi teman-teman, karena dari media sosial aja tuh semua kita jadi terakses secara mudah ya. Iya. Mudah dan cepat. Kita jadi terbiasa memakai informasi secara cepat. Kita terbiasa ngeliat budaya luar secara secepat itu ya. Iya. Bagas pernah nggak sih ngerasa kayak Bagas rebahan nih, atau scroll TikTok atau Instagram deh, kayak hari ini gue udah nge-scroll berapa video gitu. Banyak banget mungkin ya, nggak keras saking serunya aja gitu ya. Dan kita tuh gak sadar bahwa kita juga menonton budaya asing dan itu menjadi kita suka. Tapi lama-lama yang kayak gitu tuh sebenarnya menggerogoti pikiran kita juga, jiwa dan pikiran itu lah. Kita selain sebagai warga negara, kita juga punya kewajiban sebagai muslim yang baik ya, dimana kita harus menyucikan hati kita, jiwa kita dari pikiran-pikiran yang kotor. Tentunya di kemerdekaan ini kita memiliki arti yang banyak arti yang bermakna yang harus kita pelajari dari kemerdekaan ini. Karena kemerdekaan gak hanya sekedar merdeka doang, Iya. tapi juga perlu ada kesadaran diri. Oleh karena itu kita teman-teman semuanya, kami saya Bagas nih pengen nyampein, pengen ngajak teman-teman, ayo coba kita sadar, kita selama ini masih dijajah. Kita selama ini pemikiran kita, jiwa kita masih dijajah oleh orang-orang di luar sana. Betul. Bahkan tau gak sih, aku pernah dengar katanya tuh bahkan kuliah sastra Jawa itu sampai ada di satu universitas, aku lupa, tapi sastra Jawa yang harusnya jadi budaya kita itu sampai orang meninggalkannya gitu. Wah, kalau nggak salah cuma mahasiswa tiga doang. Sedangkan budaya-budaya asing seperti bahasa Prancis, bahasa Korea kan ada boleh gitu. Itu mereka mulai digemari oleh anak-anak kita juga. Karena harusnya kita punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Iya betul. Harusnya membudayakan. Asik, kelas gas, boleh. Memang kayak gitu guys. Jadi karena kita harus bisa sadar bahwa dampak dari globalisasi itu sangat menggerogoti makna dari kemerdekaan itu sendiri guys. Karena tentunya ini menghambat kreativitas, inovasi, dan kemandirian bangsa kita juga. Dan Bagas, menurut kamu ada nggak sih upaya-upaya atau upaya supaya kita bisa merdeka secara jiwa dan pikiran? Ada nggak? Biar bisa merdeka jiwa dan pikiran. Betul banget. Mungkin kita kayak percaya diri gitu, bisa memilih budaya Indonesia dan tidak terus-terusan mengikuti budaya asing. Dan kita harus terus mengembangkan budaya nasional kita biar terkenal di luar sana. Mungkin itu sih. Jadi kita memang harus, berarti kita bukan yang menyerap budaya luar, tapi kita yang menyebarkan, yang mengglobalisasikan budaya-budaya kita. Karena orang luar tuh kayak speechless banget. Mereka tuh makan rendang. Itu juga. Mereka kan kayak, wah enak banget nih makanan Indonesia. Kopi luwak tuh Nah, iya. itu salah satu kopi termahal di dunia tuh di Indonesia, dari Pulau Sulawesi. Sulawesi apa Sumatera ya? Lupa aku juga. Intinya mah guys, jadi yang sempat disampaikan juga oleh Bagas, dimana kita perlu memperdalam pengetahuan tentang budaya itu sendiri, mempelajari keterampilan baru dan memperkaya literasi digital kita. Kita memanfaatkan media sosial ya sebagai karena media sosial itu pedang bermata dua ya, bisa membunuh tapi bisa bermanfaat ya. Kita manfaatkan dengan baik ya. Karena dalam agama kita sebenarnya media sosial tuh mubah ya guys ya. Hukumnya mubah kan, boleh diperbolehkan, tidak diharamkan, tidak dihalalkan ya. Karena segala sesuatu yang tidak dilarang, perkara duniawi yang tidak dilarang adalah
ubah, ya kan? Betul, Ubah. betul. Dan perkara agama yang tidak dianjurkan atau tidak disunahkan oleh Nabi adalah perkara haram dong. Haram dong. Jadi gitu guys. Jadi kita terus ya. Karena memang negeri kita juga membutuhkan jiwa-jiwa Islami, membutuhkan pemuda-pemuda hebat yang memiliki prinsip yang kuat ya. Ya, prinsip agama. Betul. Karena memang generasi muda nih perlu ya namanya mengisi kemerdekaan dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang banyak seperti organisasi atau misalnya kayak mulai bisnis ya. Iya, bisnis bisa. Karena memang kita tuh adalah generasi emas. Betul. Menuju generasi emas 2045 ya. Iya, iya. Karena memang kita mengincar di mana kita pada usia yang produktif, orang-orang yang pada usia produktif lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang yang tidak produktif ya. Apa nasib negeri kita apabila kita sebagai anak muda itu meninggalkan kewajiban-kewajiban kita gitu kan? Iya. Gimana guys? Bayangin deh negeri nggak ada anak mudanya. Coba kamu ada gambaran nggak sih kayak anak mudanya tuh ninggalin kewajiban dalam bernegara? Nggak tahu nih kalau anak muda ninggalin kewajiban negara. Ya kayak udah cuek sama budaya kita. Wah, itu sih bisa bahaya kan, kayak misalkan terus-terusan ngikutin budaya asing ya, pemuda-pemuda gitu. Itu bisa bahaya sih, kayak mungkin bisa dijajah lagi, kayak negara-negara asing itu bisa masuk ke Indonesia lagi mungkin ya. Dimana kita lihat juga banyak orang-orang luar yang mulai masuk ya Iya, Indonesia. banyak sekali. Sedih sebenarnya sih. Betul. Tapi kita tuh sebagai anak muda ya, harus punya semangat yang kuat ya. Betul. Kita mulai dari langkah kecil menuju langkah yang lebih besar demi Indonesia yang lebih baik juga. Betul. Tapi memang ya guys ya, dimana Indonesia sendiri sudah mulai banyak lah misalkan krisis KKN di mana-mana, korupsi dan nepotisme tentunya miris ya. Bisa nggak kira-kira Bagas nanti di masa depan gitu jadi orang hebat gitu kan ya, masuk ke pemerintahan, ke dalam birokrasi, mengubah birokrasi dari dalam. Siapa tahu Bagas bisa jadi orang hebat. Insya Allah bisa. Kan nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Bagas pengen jadi presiden ya guys ya. Tapi guys ya, kita santai dikit lah ya. Tadi kita udah ngebahas tentang Indonesia sendiri. Gimana Bagas? Kan Bagas nih masih kelas berapa nih guys? 11. Oh kelas 11. Oh berarti angkatannya saya? Iya. Iya. Oke. Jadi Bisa aja. Bisa aja ya. Oke. Jadi Bagas sendiri kan masuk OSIS nih, organisasi. Anaknya organisasi banget nih. Iya sih. Iya dong. Aduh kacau. Gimana sih guys? Tujuan alasan utama kenapa kamu maksudnya masuk organisasi itu apa? Ya biar bisa berkontribusi bareng gitu, biar melatih kerjasama. Iya guys, biar apa? Jadi lebih baik ya. Ya. Dan juga bisa nambah relasi. Kalian tahu gak guys? Bagas ini, asik. Bagas ini salah satu anggota kita yang dapat sertifikat sebagai anggota OSIS terbaik dan mendapat julukan si paling improve. Ini keren. Keren ya? Apa operator tepuk tangan dong. Terima kasih. Bagas ini luar biasa guys. Dia mulai dari nol karena dia memiliki apa ya, jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Apa sih yang gak buat Indonesia? Iya. Indo Pride bos. Ya sepertinya begitu ya guys ya. Semoga ya guys. Semoga Indonesia bisa jadi lebih baik. Amin. Semoga Indonesia apalagi. Semoga Indonesia bisa semakin maju. Indonesia maju, masya Allah. Iya. Betul. Terus Juga bisa menjadi Indonesia emas. Jadi asik. Indonesia yang lebih berkembang. Asik, kelas Bagar. Oke. Jadi apa ya? Teman-teman semua, ayo kita tumbuhkan jiwa nasionalisme kita, Betul. jiwa patriotisme kita demi mencapai Indonesia yang jauh lebih berkembang, tidak dijajah, karena merdeka itu adalah hak segala bangsa dan kita harus juga merdeka jiwa dan Pikiran. asik. Tema kita pada podcast kali ini adalah merdeka jiwa dan pikiran. Oke, jadi tepuk tangan boleh.
Jangan. Jadi teman-teman, selain merdeka secara di bangsa kita juga merdeka, kita juga merdeka secara jiwa dan pikiran ya. Betul banget. Jangan sampai pemikiran kita dibodohi oleh Iya. hal-hal yang digeneralisir oleh budaya barat, sehingga itu tidak ada intervensi dalam pemikiran kita, dalam keyakinan kita, dalam prinsip-prinsip kita. Jadi paling itu aja guys. Sekali lagi kami pertegas bahwasanya kita harus merdeka. Karena kita belum merdeka, kita masih dijajah. Teman-teman harus aware dengan keadaan yang ada di sekitar kita dan mempromosikan nilai-nilai dan budaya-budaya positif pada dunia. Gitu aja paling ya guys. Gimana guys? Seru nggak jadi host pertama Mentari On Air? Ya mungkin baru pertama ya, jadi grogi. Belum, santai aja bos. ya kan belum terbiasa. Oh, belum terbiasa, oke. Iya. Next time kita bakal ketemu lagi sama Kang Bagas. Iya. Kapan-kapan. Kapan lagi. Karena memang Bagas ini salah satu tulang punggung OSIS ya. Jadi Mreo nih luar biasa jasanya di OSIS ini. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih banyak loh guys sudah mau menyempatkan sama-sama. waktunya. Padahal aku tahu loh Bagas tuh orangnya sibuk banget. Dia selalu di-spend, gak pernah. Pokoknya Bagas ini orang sibuk banget. Dia juga. Dia makanya menyempatkan waktunya dan duduk di sini ngobrol sama teman-teman semua. Halo yang di rumah. Halo Mama Bagas. Halo. Bagasnya sini isi podcast loh. Oke. Gimana guys? Sudah? Oke. Terima kasih teman-teman semua, teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang sedang menonton podcast pada pagi hari ini. Ada ucapan terakhir guys? Ada kata-kata terakhir? Maksudnya jadi kata-kata terakhir. Maksudnya ada kayak salam atau sapa terakhir untuk teman-teman di rumah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Semoga kalian bisa mengikuti apa yang kami sampaikan. Jangan lupa untuk follow sosial media Mentari On Ya. Air dan dengarkan terus, stay tune terus Mentari On Air di Podsminfo di Spotify. Iya gak sih guys? Iya betul. Ditunggu ya guys, bentar lagi bakal upload di Apple Music. Jadi kita semuanya ada di semua platform. Keren ya guys ya? Keren banget. Oke, terima kasih banyak. Mungkin cukup dari kami. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah.